Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai hukum dan politik dalam penyelesaian konflik, serta hukum dan kekuasaan dalam Law is a Tool of Social Engineering. Berikut adalah anggota-anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Lihawa, kemudian ada Ezekiel Sampelan, lalu berikut adalah Mahfudz Mahardika, lalu ada Dewi Mamonto, dan yang terakhir adalah Delaya Supit. Untuk cakupan materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia, yang kedua hukum dan penyelesaian konflik sosial, yang ketiga mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang keempat sekilas hukum dan tujuannya, yang kelima hukum moral dan kekuasaan dalam telaah Law is a Tool of Social Engineering, dan yang terakhir yang keenam Law is a Tool of Social Engineering sebagai sasaran mewujudkan tujuan hukum. Baik, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Politik adalah permainan kekuasaan dalam masyarakat yang tidak berhukum atau hukum rimba. Melarat dan berbudaya rendah pun politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan individu perlu dikontrol oleh hukum, maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilihan hak untuk berpindah dari suatu individu kepada individu yang lain. Budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan sebagainya. Di dalamnya termasuk nilai-nilai moral, agama, sopan santun, seni, pendidikan, dan sebagainya. Keempat hal tersebut merupakan indikator kesuksesan dalam sebuah masyarakat atau bangsa masing-masing berurutan secara umum tidak bisa dibolak-balik, namun satu sama lain saling mempengaruhi. Hukum tidak steril dalam subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga hukum tidak terlalu menjamin kepastian hukum, penegak hak-haknya masyarakat atau penjamin keadilan. Pembuatan dan pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sementara konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang represif, menurut Mahfud MD. Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun di mana pembangunan merupakan keputusan politik, sedangkan pembangunan jelas-jelas membutuhkan legalitas atas sektor hukum, menurut Ahmad Ali. Hukum dan penyelesaian konflik sosial. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengawuran sosial ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasaan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia. Pola represif yang beroperasi selama rezim otoritarian telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat Indonesia sehingga mereka kehilangan kapasitas, kreativitas, sosial, dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain menggunakan cara-cara kekerasan. Apa yang dilakukan tidak lebih dari bentuk reproduksi atas berbagai nilai dan norma yang dikenalinya dari berbagai aturan serta praktik hukum yang dialaminya. Perilaku kekerasan justru dihidupkan kembali oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara yang mengenalkan kembali pola-pola kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Aturan hukum yang disuplai oleh negara telah menghancurkan kesadaran dan norma-norma sosial masyarakat lokal yang selama bertahun-tahun telah berhasil mempertahankan tatanan sosial di antara mereka.
Sebagai contoh, penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang telah menghancurkan struktur kepemimpinan lokal. Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kinerja ekonomi selalu menuntut pembaruan. Pembaruan terus-menerus menuntut orang menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru yang tidak selalu mengungkapkan nilai-nilai keadilan. Mereka yang tidak memenuhi tuntutan di struktur ekonomi baru akan terlempar dari pekerjaan karena tidak mampu memenuhi standar tersebut. Angka pengangguran semakin tinggi karena rendahnya investasi di sektor ekonomi real yang mengakibatkan tidak terciptanya lapangan kerja. Pengangguran tidak hanya mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, melainkan juga memukul harga diri. Tatanan perekonomian di Indonesia mendorong terjadinya kolusi kepentingan antara para pemilik modal dan pejabat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu bersama dengan politisi yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Keadaan yang memprihatinkan di atas perlu dipandang dan diterima sebagai tantangan untuk berjuang penuh harapan, bekerja sama dengan solider, membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Dalam membangun masa depan itu, perlulah dicari akar-akar masalahnya. Akar yang terdalam ialah iman yang tidak lagi menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan nyata. Pernyataan iman lebih berkisar pada hal-hal lahiriah, simbol-simbol dan upacara keagamaan. Dengan demikian, kehidupan politik di Indonesia kurang tersentuh oleh iman. Dalam kegembiraan dan harapan, keprihatinan dan kecemasan, banyak pertemuan untuk saling bertukar pikiran dan berbagai pengalaman mengenai salah satu cita-cita bangsa yang terumus dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena bidang ini amat luas, pembahasan dipusatkan pada keadilan dalam aspek sosialnya, sehingga ini dinilai paling sesuai dengan tuntutan keadaan saat ini. Salah satu prasaran yang tegas menyatakan hancurnya keadaban masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi hancurnya keadaban politik disebabkan oleh berbagai masalah yang timbul di bidang ekonomi, agama, hukum, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup alami, dan manusiawi. Dilihat sebagai akibat keburaman dunia politik dalam hidup berbangsa yang diharapkan pada awal Orde Baru Reformasi ternyata tidak terpenuhi. Meskipun harus diakui bahwa ada beberapa perubahan, ada kebebasan pers, kebebasan mengungkapkan pendapat, dan kebebasan berserikat. Akan tetapi, banyak masalah justru menjadi semakin parah. Salah satu yang amat mencolok ialah hilangnya cita rasa dan perilaku politik yang benar dan baik. Hukum dan tujuannya. Perkenankan dalam refleksi berpikir pada tulisan ini dimulai dengan sebuah kalimat Indonesia dalam curut marut. Dilatar belakangi dengan berbagai-bagai persoalan penegakan hukum negeri ini yang semakin memprihatinkan. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Menurut Van Apeldoorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Agar terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting bagi seluruh masyarakat untuk memenuhi hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Trubeck berpendapat dan kemudian lebih dipertegas oleh pendapat Sacipto Raharjo yang mengemukakan bahwa dunia hukum yang semula bersifat esoterik yang mengklaim sebagai suatu wilayah yang otonom tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi disebabkan adanya dua faktor, yaitu ketidakmampuan sistem hukum yang ada untuk dijadikan suatu sarana pengaturan masyarakat Indonesia masa kini. Hal ini dikarenakan adanya proses transformasi politik dengan akibat hukum kehilangan cengkramannya di tengah masyarakat. Adanya suatu keinginan terhadap pembentukan Indonesia baru dengan sarana hukum yang lebih akomodatif serta responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Hukum, moral, dan kekuasaan dalam telah Law is a Tool of Social Engineering. Pemikiran Roscoe Pound yang telah menempel dalam pemikiran penulis adalah Law is a Tool of Social Engineering. Bagi Pound,
hukum itu dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. PON juga meyakini bahwa hukum itu diselenggarakan dengan tujuan memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan atau interest. PON cenderung melihat kepentingan, bukan etika atau moral, sebagai unsur hakiki dalam peraturan hukum. Dan karena itu pantas dijadikan sebagai konsep jurisprudens, dikatakan pada hakikatnya hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Pada hakikatnya, hak tidak lain dari kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Ada 3 macam kepentingan yang barangkali perlu diketahui, yakni kepentingan individu, kepentingan umum, atau kepentingan badan-badan pemerintah sebagai pemilik harta kekayaan, dan kepentingan sosial, yaitu kepentingan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, seperti halnya keamanan umum, perlindungan sumber daya alam dalam kehidupan politik dan budaya, dan lain sebagainya. Masyarakat dan hukum adalah 2 identitas yang tidak bisa dipisahkan. Dalam ilmu hukum, terdapat juga ada kium populer, ibi societas, ibi ius, atau di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat, dibutuhkan struktur tatanan atau pemerintahan yang diikat oleh hukum. Hukum dan moral ibarat 2 sisi mata uang. Menurut Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, menghindari yang jahat. Kaidah-kaidah moral akan mendapat pengakuan yang konkret ketika di-backup oleh aturan hukum. Oleh karenanya, keteraturan dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik, yang patuh terhadap aturan hukum yang berkeadilan. Terima kasih. Law is a tool of social engineering sebagai sasaran mewujudkan tujuan hukum. Pemikiran Roscoe Pound yang telah menempel dalam pemikiran penulis adalah law is a tool of social engineering. Bagi Pound, hukum itu dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. Pound juga meyakini bahwa hukum itu diselenggarakan dengan tujuan memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan atau interest. Pound cenderung melihat kepentingan, bukan etika atau moral, sebagai unsur hakiki dalam percaturan hukum, dan karena itu pantas dijadikan sebagai konsep jurisprudens. Dikatakan pada hakikatnya, hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Pada hakikatnya, hak tidak lain dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dampak negatif penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dalam negara otoriter terlihat sudah secara terang benderang ketika berkuasanya sebuah rezim yang puluhan tahun berkuasa di Indonesia. Rezim tersebut mengatasi semua kekuatan yang ada dalam masyarakat dan birokrasinya, sangat menentukan partai-partai politik pada era itu tidak mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah. Masyarakat dan hukum adalah 2 hal yang tidak bisa dipecahkan. Hukum digunakan untuk mewujudkan keteraturan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum, sehingga segala perbuatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jalan panjang dalam menapaki dan menyusuri kehidupan hukum di dalam masyarakat semakin dirasakan pada zaman modern, bahkan memasuki dunia globalisasi dewasa ini. Pandangan-pandangan skeptis dan mendua terhadap hukum harus menjadi panglim pada abad modern memang semakin dibutuhkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat.